Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul SP2HP garis miring 1214 garis miring A1.4 garis miring angka Romawi 11 garis miring res titik 1.24 garis miring 2023 garis miring reskrim terlapor Deskol Bank Mandiri. Pada kesempatan kali ini saya diutus oleh Ibu Suharti bahwa beliau kemarin tanggal 5 Desember 2023 ke Polresta dan bertemu dengan unit reskrim yang memegang, dan tujuannya Ibu Suharti datang ke Polresta itu tidak lain tidak bukan untuk meminta petunjuk perkembangan hasil penyelidikan. Dan Bu Suharti sudah menerima satu buah surat. Nanti beliau meminta untuk mempublish di akun Instagram OSI Catatan Kehidupan. Seperti biasa, saya akan bacakan dulu amplop, tulisan yang berada di amplop dan tulisan surat itu sendiri, dan nanti saya akan menyampaikan keluh kesah Bu Suharti meminta petunjuk pada penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang mungkin bisa membantu kami untuk menambah menjadi bahan wacana edukasi tentang penanganan kasus yang saat ini masih bergulir. Di pojok kiri atas seperti biasa, saya ambil kacamata dulu. Di pojok kiri atas seperti biasa ada logo dan kepolisian, dan kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta 57142, nomor SP2HP garis miring 1214 garis miring A14 garis miring angka Romawi 11 garis miring res titik 1.24 garis miring 2023 reskrim. Lampirannya tidak ada. Hal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Ada toknya, ada pemarafnya, ada sepertinya tanggal, tahun, dan
dan bulan tapi tidak jelas. Nanti untuk itu Anda segera melihat sendiri ke akun Instagram OSI Catatan Kehidupan, sehingga bisa menjadikan Anda semakin puas. Kemudian kepada yang terhormat Saudari Suharti D_A, itu artinya dengan alamat Debekan RT 7 RW 6 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta di Surakarta. Amplopnya tertulis hanya demikian, dan kemudian saya langsung membacakan suratnya. Sama, di pojok kiri atas ada logo Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta 57142, nomor SP2HP /1214/A14 angka Romawi 11 res titik 1.242023 Reskrim. Klarifikasi biasa, lampiran tidak ada, pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Surakarta 28 November 2023. Kepada yang terhormat Saudari Suharti D_A, Debekan RT 07 RW 06 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta di Surakarta. 1. Rujukan A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelidikan tindak pidana. C. Surat tanda bukti pengaduan nomor .2 STBP /515 7 Romawi /2023 Reskrim tanggal 18 Juli 2023 tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pengancaman melalui WhatsApp dengan nomor telepon 0817427622 dan 081749059992 yang diduga dari Bank Mandiri perihal tunggakan hutang kartu kredit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11:01 WIB di Debekan RT 07 RW 06 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 2. Bersama ini kami beritahukan bahwa pengaduan saudara telah kami lakukan penyelidikan antara lain sebagai berikut. A. Terkait permintaan print out identitas pemilik nomor SIM card plus A. Terkait permintaan print out identitas pemilik nomor SIM card
081749059992 kepada XL Asita Surakarta sampai dengan saat ini belum mendapatkan balasan. 2B. Melaksanakan klarifikasi terhadap perwakilan Bank Mandiri terkait dengan kartu kredit pada tanggal 28 November 2023. 3. Rencana tindak lanjut dalam perkara tersebut adalah menunggu balasan terkait dengan permintaan print out identitas pemilik nomor SIM card 081749059992 dari pihak XL Asita Surakarta. 4. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya. A.N. Kapolres Kota Surakarta, Polda Jateng, Kepala Satuan Reserse Kriminal Agus Sunandar SIK MIK, Komisaris Polisi NRP 83031750, tembusan pertama ke Kapolresta Surakarta, kedua ke Kasiwas Polresta Surakarta, ketiga ke Kasipropam Polresta Surakarta. Itu adalah surat resminya, dan saya akan ulangi dulu conversation yang ada yang dilakukan oleh Desko yang diduga Bank Mandiri. Itu adalah demikian. Selamat mendengarkan dulu, dan nanti saya akan sampaikan perbincangan Ibu Suwarti dengan para penyidik, dan sekaligus saya akan membuat closing statement. Sebentar, saya ulangi karena tadi belum maksimal. Ini saya rekam ya Pak ya. Ini saya rekam ya.
Baik, tadi itu adalah penggalan voice record yang dikatakan minta untuk segera dibayar hutangnya Ibu Soeharti, dan sudah Anda dengar sendiri para penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia, bahwa selain tidak pengancaman, penculikan, bahkan kalau yang dikembalikan hanya kaosnya, itu berarti kan pembunuhan. Dan yang paling luar biasa, Deskol ini menghina institusi. Jadi kalau misalkan nantinya orang ini sudah didapatkan, dia ini bisa kita seret di pasal tindak pidana pengancaman, dan satu lagi pasal tindak pidana pasal 207. Saya ulangi, pasal 207. Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 300 rupiah. Di sini artinya bahwa saya akan masuk ke dalam sebuah penyampaian pesan dari pihak Mandiri yang dipanggil oleh Pak Polisi, diwakili oleh Yuda Subrata, bagian recovery Mandiri Semarang. Pak Yuda Subrata yang mewakili Bank Mandiri, Anda boleh berkelit. Tidak ada yang bernama Devina, bukan karyawan PT Bank Mandiri Tbk maupun pihak ketiga. Tapi Anda lupa, Anda sudah dimintai klarifikasi sebanyak 17 pertanyaan, dan di nomor 13 Anda menyangkal nomor itu bukan pihak Mandiri, bukan pihak ketiga Bank Mandiri, tapi Anda lupa bahwa Bu Soeharti adalah keluarga besar Oma Solusi Indonesia, di mana kami mempunyai banyak sekali voice record dan nomor-nomor panggilan yang tersusun rapi, yang sudah kami dokumentasi, yang sudah kami screenshot, dan bisa Anda cek bahwa kalau nanti XL Asita nanti dengan registrasi identitas palsu pun, kami bisa meminta kepolisian nomor-nomor siapa saja yang pernah dihubungi oleh nomor yang tidak Anda akui sebagai Deskol Bank Mandiri, dan ketika itu nanti sudah ada nomor-nomornya dan nomor-nomor itu dihubungi atau bisa di cross check, atau bahasa kepolisiannya konfrontir, ternyata yang dihubungi adalah semuanya mayoritas adalah orang yang sedang menunggak hutang kartu kredit. Dan ketika konfrontir itu sudah terjadi, dan Anda mau berkilah apa lagi? Dan satu lagi, bahwa Anda sudah mengakui bahwa satu orang ibu
bernama Bu Eni adalah bagian keringanan, nomor handphonenya juga sudah Anda akui bahwa itu adalah bagian dari Mandiri Recovery Collection Department, itu artinya tantangan Polri, tantangan Polresta Surakarta. Benang merahnya sudah jelas. Dan Bu Suharti masih punya lagi satu flash disk yang berisi bukti-bukti yang belum diminta atau memang sengaja saat ini belum saya suruh serahkan kepada penyidik. Saya kepengen tahu sejauh mana penyidik Polresta Surakarta ini memihak orang yang mencari kebenaran dan keadilan. Biar itu berjalan dulu. Nanti ketika deadlock atau kasus ini berjalan di tempat atau bahkan mau dimentahkan oleh Polresta Surakarta, barulah kami akan membuka kartu truf yang kami punya. Dan satu kali lagi, bahwa ini adalah sebuah pembelajaran. Ini adalah sebuah wacana edukasi. Ini adalah sebuah tonggak sejarah bahwa kami, komunitas yang saat ini sedang mengalami kesukaran finansial dan akhirnya salah satunya sedang menunggak hutang kartu kredit, dan kebetulan yang berulah adalah deskol dari Bank Mandiri Tbk. Saya ulangi untuk sekian kalinya bahwa kami komunitas punya nomor-nomor berbagai macam bank yang kami filing, yang menteror, memaki, membuli, dan bahkan sudah banyak yang masuk bisa kita tarik ke sebuah ranah tindak pidana. Jadi janganlah bagi Bank Mandiri melindungi deskol Anda, janganlah Anda memungkiri nomor-nomor yang dipakai oleh pihak ketiga mungkin, karena itu akan mubadir. Kami sudah mempersiapkan kartu truf yang banyak sekali yang bisa membuktikan bahwa itu adalah pihak Bank Mandiri. Jadi deskol ini hanya mencaci maki, mengumpat, membuli, mengancam, mengintimidasi, dan endingnya dia suruh kita yang terintimidasi, terancam untuk menghubungi bagian keringanan. Benang merahnya sudah sangat jelas. Tinggal kita cek keprofesionalan Polresta Surakarta. Ingat, tadi deskol mengatakan memang ibu bisa beli hukum. Itu sudah masuk 2 pasal. Pasal yang pertama adalah pengancaman itu sendiri, pasal kedua sudah saya sebutkan 207. Dan ini pasal berlapis, dan kiranya Polri akan bisa untuk membereskan premanisme, cara penagihan yang menggunakan ala premanisme ini dengan baik dan benar. Dan jika Polresta Surakarta tidak bisa menuntaskan hal ini, kami akan mencari ke yang lebih atas. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda tidak letih dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.